susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi. Hari ini saya mengambil sebuah tema yang mungkin akan menjadi sebuah tanda tanya buat Bapak Ibu dan saudara yang mendengarkan dan mengikuti doa pagi ini. Tema kita adalah Gigo. Sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan pagi hari ini membangunkan kami, memberi hari yang baru, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang Tuhan mau limpahkan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu, kami mau mendengar sapaan Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan hidup kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan, supaya Tuhan mampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat dari Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Saya akan membacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Bapak Ibu, dalam dunia komputer dikenal istilah GIGO, garbage in, garbage out. Dan ini mempunyai pengertian apa
yang kita masukkan, data yang kita masukkan, itu juga akan kita hasilkan dari apa yang kita masukkan. Jika yang kita masukkan itu data-data sampah, maka hasilnya, outputnya pun akan menjadi sampah. Demikian pula dengan hidup kita. Yesus mengajarkan kepada kita sebuah pengajaran yang menarik. Dari bacaan yang tadi kita bersama-sama membacanya, Yesus mengajarkan kepada kita tentang apa yang kita hasilkan. Itulah dari apa yang kita tanam. Buah yang kita hasilkan itu dari apa yang kita tanam di dalam kehidupan. Yaitu apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga dengan sebaliknya. Lalu bagaimana dengan kita? Supaya kita bisa menjadi pohon yang baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang baik. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada 3 hal yang penting yang pemazmur mau sampaikan kepada kita agar kita menghindarinya. Yang pertama, berjalan. Yang kedua, berdiri. Dan yang ketiga, duduk. Apa maksudnya? Berjalan memberi pengertian kepada kita bahwa ketika kita berjalan, kita melihat dan mungkin hanya sekejap mata kita melihat situasinya. Ketika kita berdiri, artinya kita sudah diam, kita lebih memperhatikan. Dengan mata kita melihat, lebih mengamati. Dan ketika kita duduk, kita berarti sudah ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang ada di sana. Yaitu orang-orang yang dikatakan oleh pemazmur ini, orang-orang yang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Nah, ketika kita melakukan ini, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun pemazmur di sisi lain mengatakan hal yang sangat penting buat kita. Apa itu? Yaitu agar kita bisa menghasilkan buah yang baik. Yaitu dengan cara mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan tentu kita lakukan di dalam tindakan selanjutnya. Karena apa yang kita pikirkan
meluap dari hati. Dan apa yang kita katakan dan lakukan adalah cerminan dari apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita isi di dalam pikiran kita. Jika kita terus-menerus dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, mengisi pikiran kita dengan hal-hal sampah, maka yang kita katakan, yang kita perbuat juga merupakan hal-hal sampah. Apa yang merupakan sampah adalah kemarahan, pertengkaran, fitnah, kedengkian, iri hati, kebencian, mengutuk, berbohong, dan lain-lain. Dan jika sampah-sampah itulah yang masuk dalam pikiran kita, maka yang keluar pun tidak jauh dari apa yang masuk, bahkan sama. Oleh karena itu, hendaklah kita meneladani apa yang dikatakan oleh pemazmur yang mengatakan suka atau menyukai Taurat Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sehingga Paulus juga mengingatkan kepada kita. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, hendaklah hidup kita berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita hidup masih diliputi dengan kemarahan, iri, dengki, dan segala kejahatan, maka kita perlu bertobat. Jadilah orang Kristen seperti yang Yesus inginkan. Seperti yang kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 45 tadi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Karena hati adalah pusat kehidupan. Dan dari hati, dari dalam hati ini tercermin bagaimana cara kita bisa merasa, berpikir, dan membuat keputusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, garbage in, garbage out. Jangan kita memasukkan sampah kehidupan di dalam pikiran kita. Karena itu akan mengeluarkan kata-kata
dan tindakan kita yang juga merupakan sampah. Oleh karena itu, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup doa pagi ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan beban hidup, mari kita bawa pergumulan kita, beban-beban kita di dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami mengisi pikiran kami, sehingga apa yang tersimpan di dalam hati kami itulah hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu, yang merupakan Taurat Tuhan, firman Tuhan yang selalu menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki bagi setiap orang yang percaya untuk melakukan hal-hal yang baik, karena itulah buah dari kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan bangsa dan negara ini di mana kami tinggal, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin yang juga ada di daerah-daerah, termasuk di tempat kami tinggal. Tuhan berkatilah sehingga melalui pemerintahan di Kabupaten Banyumas ini sungguh membawa berkat dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang terus bekerja melalui para pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K dan juga sekolah Kristen kelompok bermain TK Kristen Kasih Ibu. Tuhan berkati supaya melalui jalur pendidikan kami juga boleh memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang suatu saat nanti menjadi pemimpin-pemimpin baik di pemerintahan, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa melalui pendidikan yang ada di bawah YP3K, sekolah-sekolah Kristen ini boleh menghasilkan murid-murid yang takut akan Tuhan. Demikian juga melalui pendidikan di kelompok bermain dan TK Kristen Kasih Ibu, biarlah Tuhan juga yang memakai sekolah-sekolah ini untuk menjadi sarana pendidikan, baik secara pendidikan edukatif maupun pendidikan iman. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mempercayakan sekolah-sekolah Kristen ini di lingkungan kami. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk gerejamu GKI Gatot Subroto yang akan melaksanakan persidangan majelis klasis di Purwokerto ini pada tanggal 11 dan 12 Juli. Biarlah melalui persidangan klasis Purwokerto, biarlah menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk dijemaatkan di jemaat-jemaat di dalam lingkup GKI Klasis Purwokerto. Tuhan berkati juga jemaat-jemaat yang saat ini
dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan juga memberkati mereka dengan bertambahnya usia. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam iman dan makin bertumbuh-tumbuh dan menghasilkan buah yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga masih mengingat akan saudara-saudara kami yang sudah lansia, yang sedang dalam keadaan lemah fisik, mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memelihara mereka. Kami berdoa untuk Ibu Franswa Wolangi, Bapak Sutejo, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Kecang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Werimon, Ibu Simon Sarjono, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti, dan mungkin masih ada banyak jemaatmu yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, maupun juga yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga mau memulihkan kesehatan mereka, supaya mereka juga dapat ikut terlibat di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami dan juga jemaat-Mu yang menaikkan doa-doa syafaat mereka. Kiranya Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, supaya kami boleh saling mendoakan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung dari doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun langkah kehidupan kita di dalam karya dan pelayanan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.